Junaidi, kini saatnya Muhsin Junaidi pemimpin kita. Muhsin Junaidi harapan kita, harapan bersama Lombok Utara. Muhsin Junaidi. MJA, menang. Pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera, salam nama budaya, salam kebajikan. Para pemirsa, pada malam hari ini saya mengadakan podcast di mana pada malam hari ini kita akan mengulas sosok di mana sosok ini merupakan orang yang sangat sukses dan berangkatnya dari nol. Siapa beliau? Yaitu Bapak Haji Junaidi Arif, di mana beliau ini adalah 4 periode jadi dewan, jadi perpanjangan lidah rakyat, perpanjangan suara rakyat. Apa yang disuarakan oleh rakyat itu disuarakan lagi oleh beliau ini ke pemerintah. Kalau dulu berangkat dari tahun 2004 sampai 2023, bahkan sampai saat ini beliau masih sebagai ketua DPW Partai PBB, di mana Partai Bulan Bintang ini sampai saat ini eksis. Dan Bapak Haji Junaidi Arif ini saat ini sedang menjadi bakal calon wakil Bupati Lombok Utara mendampingi Bapak Dr. Tuan Guru Haji Muhsin Effendi. Beliau berdua ini merupakan sosok yang paling fenomenal saat ini. Nah, kali ini kita akan mengulas seperti apa Bapak Junaidi Arif ini. Kebetulan di samping saya sudah ada beliau, yaitu Bapak Haji Junaidi Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Pak Haji? Alhamdulillah. Ya, sehat. Alhamdulillah sehat. Tuh, Pak Haji, yang booming di masyarakat pada saat ini, terutama di masyarakat KNU Lombok Utara, Bapak Haji nyalon sebagai bakal calon, itu untuk mendampingi Bapak Dr. Muhsin Effendi. Nah, kesiapan apa saja yang disiapkan oleh Pak Haji untuk berangkat sebagai bakal calon wakil Bupati Lombok Utara ke depan ini, Pak Haji? Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih. Bang Ruhul Jihad, beliau dikenal sebagai Mak Kredit, yang sudah datang ke tempat kami untuk bisa kita berdiskusi untuk menggali tentang informasi politik yang berkembang saat ini. Saya kalau ditanya apa sih persiapan untuk ikut kontestasi Pilkada Kabupaten Lombok Utara untuk 27 November yang akan datang. Yang jelas di situ, sebagai orang politik, ya, kesiapan pertama kita adalah mempersiapkan perangkat politiknya. Ya, kebetulan saya sebagai ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Bulan Bintang Provinsi Nusa Tenggara Barat, maka yang pertama kali saya harus siapkan partai saya harus betul-betul mendukung saya. Mantap, Pak Haji. Gitu. Dan alhamdulillah B1 KWK surat persetujuan dari partai untuk saya maju sebagai calon bupati, wakil bupati di Lombok Utara itu sudah saya terima. Wah, mantap. 5 Juli yang lalu. Berarti tidak bisa diragukan lagi. Tidak bisa diragukan dengan 3 kursi, begitu. Nah, di samping kesiapan dari partai, kita harus kesiapan mental. Sebab ya yang namanya di politik itu ya sebentar-sebentar kita bisa melejit, sebentar-sebentar kita redup. Tapi bagi saya yang namanya di politik itu tidak ada istilah jiwa kita itu mati. Ya makanya istilahnya kalau orang politik itu harus kita punya nyawa rangkap itu. Kalau 1 itu tenggelam, yang 5 itu masih begitu bisa berjalan. Begitu. Nah, jadi kesiapan mental dulu untuk menghadapi segala sesuatu, dan saya insya Allah sudah teruji. 5 kali saya ikut pemilihan legislatif sejak tahun 99, 4 kali saya sukses di situ, terpilih sebagai anggota DPR
pertama Kabupaten Lombok Barat 2004-2009, terus 2009-2014 menjabat di KLU, 2014 sampai 2019 saya di DPR Provinsi, dan 2019 sampai dan 2024 kemarin masih sampai dengan sekarang di DPR Provinsi. Dan itu saya menemukan berbagai macam lika-liku yang terjadi. Mental kita kadang diserang. Hari ini kita membangun basis, ya tiba-tiba besok ada kawan yang lain masuk. Tapi kita tetap berkeyakinan, selama kita dipercaya oleh masyarakat, insya Allah semuanya itu akan bisa berjalan dengan lancar gitu. Ya, mungkin demikian. Oh begitu Pak Haji. Jadi perlu saya garis bawahi tadi, politik ini kadang menyala, kadang redup. Ya. Dari tahun 2004 sampai sekarang Pak Haji, kita ini sudah mendengar teman-teman berkeliling ke kampung-kampung, Pak Haji masih nyala kok. Oh gitu. Iya, Pak Haji masih nyala. Nah, oleh karena itu kiat apa yang Pak Haji Junaidi Arif lakukan selama ini, kok setiap pilcaleg itu selalu mengantongi suara hingga mengantarkan ke jenjang yang lebih sukses itu Pak Haji? Iya, kiat kita itu kita tidak boleh ingkar dengan amanah yang diberikan oleh masyarakat. Ketika kita mengatakan kita akan berjanji memperjuangkan apa yang menjadi aspirasi masyarakat, kita harus wujudkan. Coba kalau saya ingat dulu, mulai dari pertama kali saya belajar politik tahun 99, zaman reformasi, pertama kali habis reformasi kita pemilu, suara saya mungkin hanya 1000 Lombok Utara. Tapi ketika pemilu 2004 itu melonjak menjadi Lombok Utara PBB itu 7.000 sekian. Dan itu kita tidak boleh jauh dari masyarakat. Mantap. Apa yang mereka amanahkan kita laksanakan. Nah, sehingga itulah yang menyebabkan saya bisa bertahan sampai 4 periode di DPR. Iya. Itu yang luar biasa. 2 periode di kabupaten dan 2 periode di provinsi. Bayangkan, kalau kemarin saya hitung suara saya 17.000 digabung dengan Lombok Barat. Di KLU lebih dari 15.000. Itu artinya bahwa investasi politik saya, khususnya di Lombok Utara ini sudah tidak diragukan lagi. Alhamdulillah. Ya. Dan kemudian Pak Haji, nah ini kan momennya pilkada ke depan ini. Dari sekian lama Pak Haji mengikuti kontestasi di pilcaleg dan lain sebagainya, itu tercatat bahwa Pak Haji Junaidi Arif ini tidak pernah lompat partai. Ya. Selalu istiqomah dari awal. Nah, kira-kira seperti apa itu Pak Haji? Apa pernah dalam hati itu saya mau pindah ke partai lain, oleh mungkin PBB seperti ini, wah saya tertarik dengan partai ini. Apa ada pernah berpikiran seperti itu tuh Pak Haji? Kalau saya tidak ada pernah berpikir seperti itu. Karena apa? Keberkahan perjuangan itu ada pada konsistensi kita memperjuangkan. Mantap. Ya, misalnya begini. Partai PBB ini identik dengan partai Islam. Tetapi di dalamnya kalau kita bedah lebih jauh, kata identik dengan Islam, di situ ada, kita bisa terjemahkan bahasa dalam Al-Quran itu rahmatan lil alamin. PBB ini lahir untuk kemaslahatan semua umat di situ. Bukan umat Islam, Hindu, Buddha saja, tetapi alam di situ. Alam, ada rahmatan lil alamin. ada binatang semua, kita berikan ke situ. Dan disitulah ya saya rasakan bahwa saya sangat cocok dengan Partai Bulan Bintang ini. Apa mungkin karena lambangnya bulan dan bintang itu? Lambang bulan bintang itu petunjuk isyarat bahwa kita itu dalam perjuangan itu kita berserah diri kepada Yang Maha Kuasa. Alhamdulillah. Berarti mengikut sertakan sila pertama. Sila pertama dan Tuhan akidah kita tidak boleh lepas dari Yang Maha Kuasa. Ya. Kalau kita berjalan di masyarakat ini kan syariat ini. Tapi ingat, keyakinan kita itu selalu ada di belakang kekuatan yang lebih besar yang namanya Maha Kuasa. Dan itu dilambangkan dengan bulan dan bintang. Gitu. Haji, Ya. ini kan di dalam paket MJA ini Muksin Junaidi Arif, dari dulu saya dengar bahwa banyak sekali yang meminang Pak Haji ini sebagai wakil, yang datang itu mengajak apa
motivasi kok lekatnya sama Pak Dr. Muksin? Beliau sebagai bupati, balon bupatinya, dan Pak Haji Junaidi Arif, apa yang memotivasi sehingga bisa rekat dan lekat di situ? Ya, kalau saya melihat ya, dalam kita menentukan pemimpin itu harus kita melihat juga dari latar belakang. Harus kita melihat juga masa lalu. KLU dipimpin oleh siapa? Dan kita untuk pemimpin ke depan siapa yang layak, yang cocok. Dan menurut kriteria saya, semua kriteria-kriteria yang dibutuhkan oleh KLU ada di Pak Dr. Muksin itu. Meskipun beliau dikatakan belum berpengalaman, menurut saya beliau tinggal action saja untuk memimpin Lombok Utara ini. Kalau masa lalu kita punya pemimpin ada dokter, beliau ada dokter, gelar dokter. Ya, bahkan dokternya bukan abal-abal lagi, Mesir lagi kan. Kalau masa lalu misalnya kita melihat ya background pemimpin kita dikatakan ulama, pimpinan pondok pesantren, beliau juga sebagai pimpinan pondok pesantren begitu. Bahkan beliau sebagai ketua forum komunikasi pondok pesantren Lombok Utara. Juga beliau juga sebagai ketua forum antar umat beragama di KLU ini. Jadi bisa mengakomodir, bisa mengayomi semua agama yang ada di Lombok Utara. Ada sama beliau. Beliau berbicara konsep, beliau ini dosen. Dosen itu menggodok semua inisiatif, ide-ide pembangunan, pembaruan itu bermula dari situ. Sehingga tinggal beliau itu diberikan ruang, kesempatan untuk memimpin Lombok Utara ini. Sehingga itulah kita butuh yang namanya arah baru, butuh pemimpin baru begitu. Ya. Kalau kita melihat ini Pak Haji, antara Dr. Muksin yang Bapak Haji Junaidi Arif dampingi saat ini, beliau ini latar belakang pondok pesantren, latar belakang agama, latar belakang ilmu sosial yang beliau gali. Nah, teman-teman mengatakan ini MJI paket komplit Pak Haji. Dimana tadi Pak Haji sendiri mengangkat, menyanjung Pak Dokter sedemikian rupa. Di belakang juga Pak Dokter menyanjung dan memuji Pak Haji. Saya punya wakil yang komplit katanya. Nah, apa benar itu Pak Haji? Ya, saya rasakan sendiri. Karena apa? Beliau dikatakan tidak pengalaman di actionnya birokrasi. Yo, saya 4 periode jadi anggota DPR. Jadi apa yang dilakukan Bupati saya tahu. Apa yang dilakukan oleh Bupati saya tahu. Bahkan Gubernur ya Pak Haji. Nah, sekarang kapasitas saya sebagai anggota DPR Provinsi Nusa Tenggara Barat, tugas saya di situ ada bermitra dengan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat. Tahu juga apa yang dilaksanakan. Insya Allah saya tahu begitu. Nah, sehingga dalam menjalankan roda pemerintahan birokrasi di Kabupaten Lombok Utara, insya Allah kita bisa saling melengkapi dengan beliau. Mungkin beliau pada tataran konsep apa yang memang ide gambaran beliau untuk dilaksanakan ke depan. Nah, saya tinggal akan mengisi rel-rel perjalanan untuk kebijakan politik tersebut karena saya sudah ada di dalam di situ begitu. Sebagai bakal calon bupati Pak Haji, yang kedepannya nanti akan ada pendaftaran tanggal 27 Agustus, tanggal 28 Agustus, tanggal 29 Agustus. Yang sebentar lagi kalau sudah ditetapkan oleh KPU maka akan menjadi calon bupati dan calon wakil bupati KLU. Nah, harapan dari masyarakat KLU ini kan begitu terpilih sebagai bupati dan wakil bupati ini hendaknya menjalankan amanat rakyat ini dengan akur Pak Haji. Nah, mudah-mudahan harapan rakyat ini terlaksana dengan perjalanan perjalanan karir bupati dan wakil bupati ke depan itu tidak saling telikung di tengah jalan. Itu maunya masyarakat Lombok Utara nih Pak Haji. Bagaimana Pak Haji menanggapi hal itu? Nah, untuk hal tersebut nih, kita berpasangan persis seperti kita membentuk rumah tangga. Dan rumah tangga ini pasangan, ibarat pasangan suami istri ini, ia akan mengayomi masyarakat Lombok Utara. Jadi keutuhan pemimpin itu yang diutamakan dulu. Maka dari itu ya, ketika kita berkomunikasi politik pertama dengan Pak Dokter ya, pertama saya istirahatkan dulu. Nah, tetapi sebelumnya saya sudah punya referensi banyak, karena sebelum beliau datang ke sini, sebagaimana disebut tadi, banyak sekali
bakal calon itu yang meminang saya, minta saya jadi wakil, karena saya memang bersikap low profil begitu ya. Nah, yang menyebabkan saya ketertarikan kepada Pak Dokter itu adalah ya konsep yang sebut tadi itu kriteria Lombok Utara untuk memimpin Lombok Utara ini ada, dan di situ ada kesamaan pandangan kita tentang Lombok Utara ini dipimpin oleh orang baru dengan pemikiran baru, dengan tidak ada cacat lah boleh dikatakan. Kita sebut diri kita belum ada bikin masalah di pemerintahan. Bayangkan 20 tahun saya di pemerintahan, insya Allah kita berjalan sesuai dengan koridor yang benar begitu. Nah, sehingga apa disebut saya sudah berkomitmen ya. Coba bayangkan dengan situasi seperti sekarang ini ya. Kesepakatan saya dengan Pak Dokter itu adalah beliau membawa Partai Kebangkitan Bangsa untuk sebagai kendaraan untuk calon. Saya bawa Partai Bulan Bintang, mungkin nanti kita dengan partai-partai yang lain. Nah, dalam perjalanan yang paling dulu memegang SK B1 KWK kan dari Partai Bulan Bintang. Nah, bahkan PKB ini ya ada yang semacam dinamika lah di PKB itu ya. Sebentar kita mau terima, sebentar dipending dan lain sebagainya. Kalau bagi politikus yang lain mungkin sudah meninggalkan Pak Dokter itu. Tapi bagi saya, ada keyakinan saya bahwa kecocokan kita, idealisme kita untuk membangun Lombok Utara ada sama beliau. Nah, di situ dah yang saya rasakan betul-betul bahwa dari sekaranglah kita diuji ini. Dari bagaimana kita membentuk koalisi ini. Dan saya tetap konsisten untuk itu. Nah, kalau misal kayak sekarang kita melihat kan ada pasangan sebelah ganti dengan si A, ganti dengan si B. Kalau saya enggak. Kalau itu mungkin terjadi dengan pasangan yang lain, mungkin karakter saya mungkin sudah loncat pasangan begitu ya. Tapi saya tetap konsisten kan? Karena apa? Keyakinan saya adalah kemenangan itu ada di paket MJA nih, Muhsin Junaidi. Begitu. Ya, Muhsin Junaidi. Dan kesuksesan bukan hanya kesuksesan untuk bisa nyalon saja, tapi kesuksesan untuk membangun Lombok Utara dengan figur baru, dengan melahirkan pemimpin baru hanya di paket MJA Muhsin Junaidi Arif ini, begitu. Dalam pandangan Pak Haji selaku bakal calon wakil bupati ke depan, ya saat ini kan bakal calon ini, yang ke depannya kalau sudah mendaftar, kalau sudah ditetapkan KPU, bukan bakal lagi, bahkan calon. Nah, jadi calon wakil bupati. Hal yang fundamental yang akan Pak Haji lakukan ketika jadi wakil bupati nanti, mendampingi Pak Dr. Muhsin itu apa saja, Pak? Ya, yang namanya kita membangun kan kita butuh pasukan ini. Kita adalah pemimpin, Pak Dr. Muhsin sebagai bupati, saya sebagai wakil. Kita adalah sebagai ibarat kapal itu pilot dan kopilotnya. Maka kita harus segera mempersiapkan perangkat pemerintahan itu yang capable. Jadi mana yang berprestasi, ya jangan dimutasi. Jangan dimutasi. Ya, supaya jangan kayak dulu. Begitu habis pemilihan menang si A, terjadilah badai tsunami birokrasi. Ya, 14 kepala dinas non-job. Kenapa tidak kalau sekarang ini kita inventarisir mana yang berprestasi, mana yang memang sinkron dengan pemikiran-pemikiran kita untuk kebijakan KM yang lebih baik dan untuk kemajuan KM lebih baik. Dan kita akan segera menginventarisir sumber daya manusia kita ini. Apakah kita ini masih kurang atau memang sudah cukup? Tapi saya yakin di KLU ini kita masih sangat kurang. Banyak sisi yang harus kita bisa segera benahi. Sumber daya manusia yang harus kita tingkatkan. Ya, ada anak kita yang sedang belajar sekarang di dalam daerah maupun di luar daerah, kita fasilitasi untuk itu. Begitu. Anak-anak yang di kampung-kampung yang belum ada mengenyam pendidikan, yang putus sekolah, ya kita bagaimana fasilitasi. Hadirlah pemerintah itu di situ. Ya. Mantap Pak Haji. Jadi hal yang terjadi di setiap pilkada ini, Pak Haji. Ya. Di setiap pilkada yang terjadi ini, jadi dada ASN ini bergeruduk gitu. Jadi tidak ikut mendukung salah satu calon salah, mendukung salah satu calon kalau kalah juga lebih salah lagi.
Nah, kira-kira kalau umpamanya paket MJA ini akan memenangkan perhelatan ini, Pak Haji, apa yang MJA ini lakukan nanti? Apakah memutasi secara besar-besaran atau mengangkat secara besar-besaran? Nah, silakan Pak Haji. Kalau konsep kita begini ya, pertama kita menyarankan ASN itu harus bersikap netral sekarang. Jangan terlalu ikut bermain politik. Oh, gitu. Iya, karena apa? Ketika dia bermain politik, jelas ada maunya di situ. Kadang dia tidak punya sumber daya, karena dia ingin carmuk ke siapa yang dia dukung, maka dia dengan berbagai macam cara dia akan. Tapi kalau ASN yang profesional, saya yakin tidak akan bersikap seperti itu. Dia akan menempatkan dirinya sesuai dengan tugas fungsinya sebagai perangkat yang siap digerakkan oleh siapa pemimpin yang menang ke depan. Begitu. Nah, sehingga kalau menurut saya ya, kata-kata apakah kita mau mengangkat besar-besaran atau memberhentikan besar-besaran itu mungkin tidak ada kamus dalam kita. Alhamdulillah. Ya, artinya begini, kita akan mulai menginventarisir sesuai dengan tupoksinya. Kita dudukkan mereka sesuai dengan keahlian mereka. Karena apa? Kita butuh loh. Sekarang ASN di KRU lebih kurang hanya 5.000. Kalau itu banyak kita nonjobkan, kita rugi. Ya, bayangkan setingkat kepala dinas untuk dia bisa mencapai jabatan kepala dinas, berapa uang negara yang dia habiskan untuk dia pendidikan, untuk dia pelatihan dan sebagainya. Tiba-tiba kita nonjobkan di sana. Itu adalah merugikan kita. Dengan memasang yang baru belum tentu bisa kerja. Nah, kenapa tidak kita mulai dia diskusikan dengan melihat menempatkan mereka sesuai dengan bidangnya begitu. Nah, itu mungkin yang kita lakukan. Kemudian Pak Haji berangkat berpolitik ini selalu sukses, dan ini kita menggarisbawahi bahwa Pak Haji Junaidi Arif sendiri bersedia mencalonkan diri sebagai bakal calon wakil bupati dari Pak Dr. Muhsin Effendi. Itu berangkatnya dari keluarga dulu ya Pak Haji ya? Iya, pertama ya kita tentu diskusikan dulu di partai dulu ini. Di partai. Apakah memungkinkan kita untuk maju di pilkada ini? Karena apa? Kita harus berbicara kekuatan dulu. Ya, ternyata menurut kawan-kawan di partai, termasuk kayak saya sebagai pimpinan partai, saya harus dengar bahasa pemikiran dari anak buah. Ternyata kalau di KRU ini kita diperhitungkan. Karena apa? Dulu mulai dari 1 kursi, 2 kursi, sekarang 3 kursi. Dan saya sendiri, dulu periode pertama DPR Provinsi hanya 5.000 saya dapat suara. Periode kedua 7.000 sekian, tapi kemarin 15.000. Ini luar biasa lompatan dukungan masyarakat. Itu artinya legitimasi kita sangat kuat. Partai dulu. Nah, sesudah itu ya kita diskusikan dengan keluarga. Ini kita sudah punya legitimasi kuat dari partai. Apakah kita ini memanfaatkan potensi politik ini untuk kita maju? Ternyata keluarga saya mendukung gitu. Nah, sehingga tidak ada keraguan lagi bagi masyarakat Lombok Utara untuk tidak mendukung kita untuk sampai dengan sukses menjadi pimpinan di Kabupaten Lombok Utara ini gitu. Alhamdulillah. Kemudian dari konsep-konsep di atas sudah jelas Pak Haji bahwa kesiapan itu tidak main-main. Jadi silakan Pak Haji, barangkali ada yang disampaikan kepada pendukung-pendukung di luar, barangkali teman, sahabat, tim, relawan. Silakan Pak Haji. Ya, intinya sekarang Haji Junaidi Arif maju mendampingi Bapak Dr. Muhsin Effendi sebagai calon bupati, dan saya Junaidi Arif sebagai bakal calon bupati Kabupaten Lombok Utara. Ini adalah maju berdasarkan perhitungan yang sudah sangat matang. Pertama, dari dukungan politik partai. Kita dengan ada sekarang PBB 3 kursi, PKB 6 kursi, bahkan satu partai lagi PAN 1 kursi. Artinya sudah 10 kursi kita ini. Tidak ada keraguan lagi. Luar biasa Pak. Itu satu. Terus yang kedua ya, tim saya untuk bagaimana meraih suara 15.000 di KRU. Setelah saya data itu, saya punya hasil pileg kemarin itu, saya dapat suara tuh minimal 5 biji saja itu di 600 TPS di Lombok Utara dan 749 TPS.
Dan ini masih komitmen mendukung kita. Begitu. Nah, di samping juga dukungan keluarga, ya, dukungan keluarga. Dan yang paling penting sekarang ini keterpanggilan kita bahwa kita ini adalah sebagai aset politik di Kabupaten Lombok Utara ini. Kalau tidak kita ikut berkompetisi di situ, ya kapan kita akan bisa lebih banyak berperan untuk ikut membangun Lombok Utara. Sekarang ini ada yang sangat kita sampaikan ke masyarakat, ya. Besok kalau kita jadi pemimpin di Lombok Utara, Pak Dr. Musin jadi bupati, saya sebagai wakil, itu kantor bupati itu milik rakyat. Oh demikian. Iya. Kalau sekarang ini kalau masuk ke kantor bupati itu sakral. Protokolernya bagaimana begitu. Hormat sana sini dulu. Jadi sepertinya kalau masuk ke kantor bupati bisa dihitung ini dari orang tertentu. Nah besok kalau kita jadi pemimpin di Lombok Utara, jadi bupati dan wakil bupati di Lombok Utara, kantor bupati itu kita open manage. Ya mungkin di situ ada produk hasil pertanian, mungkin ya bisa saja terjadwal kita akan pamerkan di situ. Atau ada diskusi ke apa bisa kita pakai di kantor bupati itu supaya tidak terkesan bahwa pendopo atau kantor bupati itu milik bupati. Begitu. Nah, padahal dari uang rakyat itu Pak Haji. Iya, itu kita bangun dari uang rakyat dan supaya bisa dinikmati paling tidak ketika masyarakat saya pengen bagaimana sih rasanya ke kantor bupati yang sudah kita pilih. Ya mereka tidak ada canggung-canggung lagi. Ya kita jadikan kantor bupati itu open manage begitu. Ya. Sebelum kita tutup nih Pak Haji. Ya. Kalau di dalam pergerakan memilih kepala daerah ini kan kita merekrut tim ini. Merekrut tim, merekrut relawan, merekrut apalah namanya untuk pemenangan itu. Nah, kira-kira setelah umpamanya setelah menang ini, mudah-mudahan menang ini Pak Haji ya. Harus menang ya MJA ini. Kira-kira hal apa saja yang dianulir dari apa namanya itu, yang diperbuat oleh bupati terpilih nantinya kepada relawan, kepada tim. Biasanya yang selama ini kita lihat kan begitu bupati naik, relawan pada kecewa. Tim sukses kecewa. Ini yang terjadi selama ini yang kita serap dari masyarakat ini, terutama dari tim. Nah, kira-kira untuk agar tim ini utuh selalu, kompak selalu, sampai kemudian berakhir masa jabatannya nanti MJA ini selaku bupati dan wakil bupati, apa kira-kira yang dilakukan? Ya, ini saya teringat dengan perjalanan saya 20 tahun menjadi anggota DPR. Setiap pemilihan saya punya tim loh. Oh iya. Dan pemilihan selanjutnya tim itu tetap utuh. Pemilihan selanjutnya tetap utuh. Ada rumus rahasianya di situ. Oh, rahasia. Iya, rumus rahasianya. Rumus rahasia itu harus saya buka juga. Apapun alasannya, ketika siapa terpilih menjadi anggota DPR, dia punya kewenangan banyak. Saya hanya dengan anggota DPR provinsi dengan kewenangan hanya 5 miliar saja. Tim saya hampir 100-an bisa utuh. Ini tim inti saja misalnya bisa utuh. Apalagi kita menjadi bupati, wakil bupati di Lombok Utara, mungkin belum ada calon yang membuka. Apa kewenangan bupati dulu? Sekarang bicara anggaran saja, ini di APBD 2025 sudah disahkan anggaran 1,2 triliun anggaran yang disahkan oleh DPR, dan itu dikelola oleh bupati saat ini. Nah, mungkin calon lain belum membuka itu. Kita buka sekarang. Nah, di situ adalah peran. Berapa Pak Haji? 1,2 triliun uang APBD kita. Nah, disitulah semua pihak perannya harus terlibat di situ. Lebih-lebih kawan-kawan tim di situ. Tentu ada, ya boleh katakan berangkat dari yang kita membangun ini. Tentu kita akan kasih peran. Ya kalau sekarang misalnya kalau hanya mengandalkan dari APBD tersebut, tapi APBD ini juga akan bisa merespon apa mungkin kebijakan-kebijakan atau anggaran dari luar juga yang kita bisa kelola. Kalau hanya berharap dari anggaran yang ada di sini saja mungkin kita masih agak terbatas. Tapi disitulah harus ada kreativitasnya pemimpin itu. Ya bupati jangan hanya ibarat ya kita berharap dari anggaran yang 1,2 triliun kita cari keluar. Yusan 4 periode jadi anggota DPR, insya Allah banyak channel-channel di luar.
Jadi investor dari luar kita Ya, masukkan ke untuk KLU. bagaimana dia bisa ikut membangun di Lombok Utara. Nah, disitulah peran relawan, peran partai koalisi itu kita bagilah. Anda lakukan di bidang ini, begini caranya dan sebagainya. Dan ada teknis lah di situ. Haji, Ya. sebagai wakil bupati kan menurut pendapat teman-teman ini kan kelihatannya nggak begitu banyak fungsi nih Pak Haji. Ya. Kira-kira dalam 1,2 triliun itu ada nggak andil wakil bupati di situ? Kalau seumpamanya MJA Ya. sebagai bupati dan wakil bupati ke depan. Ingat, di aturan itu ya yang tanda tangan soal kebijakan itu bupati. Tetapi ingat, sebelum saya mengatakan iya berpasangan dengan Bapak Dr. Muhsin, kita harus sepaham dulu. Apa pandangan saya, apa kebijakan saya, tolong diakomodir, tolong didengar. Jangan wakil bupati itu dijadikan ban serep. Nah, Itu saya tidak mau. Gitu. Berarti Ada kesepahaman yang memang sudah sangat mendalam. dan itu hitam di atas putih Pak Haji. Sudah ada hitam di atas putih semua. Nah, sehingga di situ ya boleh dikatakan ya kita akan berbagi peran, berbagi kewenangan sesuai dengan kalian kita. Ya jangan misalnya dia sebagai bupati mentang-mentang dia semua yang bisa mengeksekusi tanda tangan, kita tidak didengar. Padahal di situ ada ahlinya kita di bidang tersebut. Nah, misalnya tidak difungsikan. ya, kenapa dia harus mendengar kita begitu. Nah, itu syarat utama saya berpasangan dengan beliau. Dan beliau ini boleh saya lihat dari sisi politik tidak banyak interest trik-trik politiknya. Beliau ini orang lugu, lurus dan siap untuk memajukan Kabupaten Lombok Utara. Berarti tidak salah Pak Dr. Muhsin memilih Pak Haji Junaidi Arif ini sebagai bakal calon yang mendampingi beliau ke depan. Kira-kira kita di Lombok Utara, terutama di momen-momen politik ini kan Pak Haji, kita tidak terlepas dari teman-teman media ini. Apa kira-kira harapan atau apa wejangan kepada teman-teman media ini kira-kira Pak Haji? Ya, jadi begini, teman-teman media ini sangat penting sekali. Karena apa? Teman-teman media ini adalah sebagai alat komunikasi kita dengan masyarakat. Masyarakat KLU ini kalau kita lihat dari populasinya kan hampir 250.000. Kalau kita berkomunikasi langsung mungkin kita tidak bisa. Maka kita butuhlah teman-teman media ini untuk menyampaikan informasi-informasi penting kepada masyarakat dari kami, pemimpin yang akan lahir besok itu. Ya, mudah-mudahan kita terpilih ya. Amin. Begitupun ada hal-hal penting dari masyarakat, sampaikan juga ke kami lewat media. Karena tidak mungkin juga kami datang ke misal di KLU ini 400 sekian jumlah dusun saja ya, dengan 43 desa. Tidak mungkin kita langsung. Nah, maka disitulah peran kawan-kawan media ini untuk bisa menyampaikan sesuai dengan norma dan etika yang berlaku. Begitu. Jadi yang diusung oleh paket MJA ini kan arah baru ini Pak Haji. Ya, Kebijakan arah baru. Aspal sudah ada itu. Apa diperbaharui lagi aspal begitu? Nah, begini, yang namanya arah baru itu adalah kebijakan. Kalau berbicara aspal ini kan fisik, ini bentuk daripada salah satu kebijakan. Ya, misalnya kayak sekarang ya. Kebijakan kalau dulu di KLU belum ada namanya pembangunan jalan nasional. Ternyata sekarang ada nih jalan nasional. Nah, sekarang kalau konsep kita berbicara jalan, kita harus perbanyak sekarang jalan-jalan provinsi masuk ke di Lombok Utara ini, begitu. Supaya kalau jalan nasional sudah ada hampir 43 kilo lebih yang dari Tanjung ke Bayan. Kenapa tidak misalnya sekarang jalan provinsi ini kita minta juga harus banyak. Nah, sehingga saya pun berpikir konsep ini termasuk kita berbicara visi misi ke depan ya. Kalau konsep kita membangun Lombok Utara, kita membangun dari dusun, membenahi desa, dan kita tata kotanya. Sekarang ini kita belum puas dengan Tanjung sebagai ibu kota seperti itu. Harus kita benahi, harus kita tata kota itu. Bila perlu kita pengembangan lebih luas lagi. Mungkin nanti ya, mudah-mudahan ini tidak ada arah rintangan. Kota Tanjung ini kita jadikan mungkin satu-satunya kota yang ada sawah di tengah kotanya. Gitu. Bukan masjid di tengah sawah ya, tapi ada sawah di tengah kota.
Nah, kemudian Pak Haji, kita di Lombok Utara ini kan ada 3 sektor prioritas itu. Umpamanya apa saja yang akan diprioritaskan Pak Haji? Ada sektor pariwisata, ada dan lain-lain lah. Sektor prioritas yang menurut saya yang betul-betul harus dijalankan ini adalah pertama bagaimana kita mengelola income dulu. Bagaimana kita membangun kalau tidak ada income yang jelas. Dulu waktu saya ingat di pertama kali kita Dewan mengesahkan anggaran ya pada tahun 2010 waktu satu pertama kali DPR Utara itu PAD kita hanya 6 miliar. Bayangkan. Tapi begitu kita membahas anggaran selanjutnya pada APBD 2011 kalau tidak salah itu yang targetnya 10 miliar bisa tercapai jadi 12 miliar. Sehingga dalam 4-5 tahun itu melonjak menjadi 25-30 miliar, bayangkan. Dan banyak yang bisa kita lakukan. Nah, begitupun pada kondisi sekarang supaya tidak terjadi kebocoran sumber-sumber pendapatan, bagaimana kita berusaha mengarahkan dengan sistem IT yang bagus. Ya, kalau di kota-kota besar sudah tidak menggunakan uang cash. Ya, kalau kita menggunakan IT, kalau orang bayar pajak apa semua, misalnya hotel apa itu, ya bayangkan 100 hampir 200 hotel berbintang di Lombok Utara ini. Kalau semua tertib bayar pajak, insya Allah banyak kita punya penghasilan. Sekarang PAD kita sudah di atas 200 miliar lebih, bayangkan itu. PAD itu? Ya PAD. Nah, jadi prioritas pertama kita bagaimana kita amankan PAD. Supaya dengan itu kita bisa membangun maksimal. Di samping juga kita mencari sumber-sumber anggaran kedua. Begitu kita bawa investor ke sini untuk bagaimana menanamkan modalnya di situ. Nah, itu. Terus yang kedua, bagaimana masyarakat ini merasa ikut terkena dampak pembangunan itu. Nah, maka itulah konsep kita itu yang paling mendetail adalah bagaimana kita membangun Lombok Utara mulai dari dusun, membenahi desa itu dan kita tata kota. Misal di dusun-dusun ini banyak sekali itu. Hal yang ya, paling tidak kalau dia untuk urusan transportasi untuk arus barang dari kebun-kebun mereka dengan sangat melalui jalan yang sangat tidak layak begitu. Ya saya saja dengan hanya aspirasi sekian miliar di DPR Provinsi sudah alhamdulillah hampir tiap desa itu 400-500 juta itu ada tiap tahun itu kita bisa kasih ke masyarakat. Apalagi kalau kita bisa mengelola anggaran 1,2 triliun untuk bupati dan wakil bupati begitu. Nah yang ketiga ya tadi itu ya sektor pendidikan khususnya sumber daya manusianya. Karena makin banyak teman kita berpikir, insya Allah ya beban kita untuk memikirkan Lombok Utara nih tidak terberat begitu. Iya. Maka kita fokuskan begitu. Fokuskan bagaimana meningkatkan sumber daya manusia ini begitu. Kita manfaatkan orang-orang pintar di Lombok Utara nih. Nah, mantap. Jangan orang pintar itu dibuang begitu. Jangan dibuang. Demikian Pak Haji. Ya. Luar biasa karena biasa di luar Pak Haji. Terima kasih banyak atas waktunya di podcast kami Pak Haji. MJA menang Pak Haji. Harus menang. Harus menang. Menang. MJA menang. Pemirsa, demikian tadi podcast atau bincang-bincang saya bersama Bapak Haji Junaidi Arif sebagai bakal calon wakil bupati Lombok Utara tahun 2025-2030